Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Al-Rifa'i wa Syekh Bahaidin Al-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassis jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita memiliki kemampuan untuk menjalankan ketaatan kepadanya, yaitu dengan hadir dalam majelis Ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu suratun Nazi'at. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة
فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذهم الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Hadirin rahimakumullah, dengan kita membaca ayat-ayat Al-Quran maka akan menambah pahala yang kita lakukan. Selain kita thalabul ilmi, hadir dalam majelis ilmu, kita juga membaca ayat-ayat Al-Quran, di mana kita ketahui membaca Al-Quran satu hurufnya itu bernilai 10 kali kebaikan. Sehingga kita hendaknya membacanya dengan keikhlasan. Hadirin rahimakumullah, kita sampai pada ayat wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa, anapun utahe wong kang wedi, anapun utahe wong khafa kang wedi sapa man maqama rabbih ay maqaman, tegese maqaman kedudukan baina yadai rabbih ing dalem
nalikane den hisab yaumal qiyamati ing dalem dina kiamah lil jazai kanggo pembalasan. Wa nahan nafsa 'anil hawa wa nahalan nyekah an nafsa ing nafsu 'anil hawa ainaha tegese nyekah an nafsa ing nafsu al ammarata kang merintahaken anil hawa saking hawa nafsu al murdi kang jatuhaken bittiba'i syahawati kelawan ngikuti pira-pira syahwat. Fa innal jannata mongko sak temene swarga ya swarga iku al ma'wa panggonan baline. Wa hasilul jawabi lan utawi hasil jawab fal asi mongko utawi wong kang maksiat iku finnari ing dalem neraka wal muti'u lan utawi wong kang taat iku fil jannati ing dalem swarga. Hadirin rahimakumullah, sebelumnya sudah dijelaskan tentang orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Nah, sehingga secara otomatis ketika seseorang itu mendahulukan kehidupan dunia dari kehidupan akhirat, maka dia akan memperturutkan hawa nafsunya, dia akan mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsunya, yang sebagian besar keinginan hawa nafsunya itu adalah berupa kemaksiatan-kemaksiatan. Dia akan melakukan berbagai macam jenis kemaksiatan dalam rangka memenuhi keinginan-keinginan hawa nafsunya tersebut. Nah, sehingga dikatakan tempat orang yang seperti ini adalah al-jahim, fa innal jahima hiyal ma'wa. Jadi tempat tinggal dia nanti di akhirat adalah jahanam, neraka. Kalau orang kafir, mereka berada di dasar neraka jahanam dan mereka selamanya di dalamnya, tidak akan pernah keluar, bahkan tidak akan pernah diringankan azabnya. Sedangkan orang Islam pelaku dosa besar, orang Islam tetapi memperturutkan hawa nafsunya sehingga dia terjerumus dalam berbagai macam jenis kemaksiatan, Allah tidak mengampuninya, maka dia juga masuk ke dalam neraka tetapi tidak selamanya. Karena di sini ada tagha wa atharal hayatad dunya. Tagha artinya orang yang kufur, wa atharal hayatad dunya, bisa jadi dia kufur, bisa jadi dia muslim tetapi dia mengikuti hawa nafsunya sehingga terjatuh dalam kemaksiatan. Sehingga nanti yang masuk ke dalam neraka itu ada dua, orang kafir yang mereka itu abadi di dalamnya, orang Islam, sebagian orang Islam pelaku dosa besar yang mereka tidak abadi di dalam neraka. Nah, setelah bicara tentang itu, sekarang orang yang kebalikannya itu orang yang kafir dan orang yang mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat. Sekarang orang yang khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang takut di sini, takut maqaman baina yaday rabbih, itu tidak boleh diterjemahkan secara harfiah. Dalam penafsirannya di sini disebutkan apa? Maqaman baina yaday rabbih. Kalau diterjemahkan secara harfiah, maka atau dimaknai secara zahir, maka itu mengindikasikan dua hal. Yang dua hal itu sama-sama kufur. Yang pertama mengindikasikan bahwa Allah itu bertempat, karena baina yaday ar-rajul misalnya, maka itu artinya di depan dari segi tempat. Misalnya dikatakan
Ahmad baina yadayil ustad. Nah, artinya Ahmad berada di hadapan, di depan ustad. Yadai. Yang kedua mengindikasikan bahwa Allah itu punya tangan. Yadai itu dari kata yadaini, dua tangan. Nah, dan itu juga orang yang meyakini Allah memiliki tangan itu juga jatuh pada kekufuran. Nah, dalam bahasa Arab bahasa Arab itu luas, sehingga dalam pemaknaannya itu bisa bermacam-macam, dan itu bukan mengada-ada, tetapi memang dalam bahasa Arab seperti itu, sehingga seseorang itu harus jeli. Makanya disyaratkan orang yang menafsirkan Al-Quran itu harus orang yang harus orang yang menguasai bahasa Arab, menguasai, bukan hanya paham tetapi dia menguasai bahasa Arab secara keseluruhan dari segi semua ilmu bahasa Arab. Dan orang yang membaca tafsir terhadap ayat-ayat Al-Quran dan juga terhadap kitab-kitab para ulama secara umum, itu dia juga harus talaqi. Kalau tidak talaqi, sementara dia belum kuat pondasi akidahnya, maka bisa keliru. Kalau seandainya ini dibaca oleh orang yang nggak pernah talaqi dan nggak kuat akidahnya, maka dia akan memaknainya baina yadai rabbih, dia akan mengatakan di hadapan Tuhannya. Kedudukan di hadapan Tuhannya, yang kemudian dia membayangkan seakan-akan nanti di akhirat seseorang itu akan berada di suatu tempat berhadap-hadapan dengan Allah. Nah, dan tentu ini sesuatu hal yang menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi maqaman baina yaday rabbih itu adalah ibarah an mauqifil hisab. Dia adalah sebuah ungkapan tentang hisab. Sebuah ungkapan tentang salah satu mauqif dari mawaqifil qiyamah, yaitu berupa al-hisab. Seperti yang kita tahu dan sudah kita pelajari, bahwa nanti yaumul qiyamah itu selama 50.000 tahun. Dan manusia itu akan melalui 50 mawaqif. 50 mauqif yang setiap mauqif akan dijalani selama 1000 tahun. Salah satu mawaqif al-qiyamah itu adalah al-hisab. Salah satunya al-hisab. Maka dikatakan maqam baina yaday rabbih itu adalah ibarah an mauqifil hisab. Karena nanti pada waktu hisab, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menghisab manusia dengan kalamnya yang azali dan abadi, bukan berupa bahasa, huruf dan suara. Sehingga diungkapkan dengan bahasa maqaman baina yaday rabbih. Nah, kalau dalam ayatnya diistilahkan dengan maqam rabbih. Hadirin rahimakumullah. Jadi wa amma man khafa maqama rabbih, berarti seseorang yang takut. Seseorang yang takut terhadap hisab nanti pada hari kiamat. Karena seseorang dihisab itu untuk apa? Untuk diberikan pembalasan. Apabila ketika dihisab ternyata amal-amalnya itu amal-amal yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala yang menyenangkan. Dia akan mendapatkan balasan yang menyenangkan yang disebut dengan pahala. Tetapi ketika dihisab oleh Allah, itu amal-amalnya itu buruk, berupa kekufuran, kemaksiatan, maka balasan
dia itu balasan yang tidak menyenangkan, balasan yang menyedihkan, yang disebut dengan iqab. Nah, hisab ini berarti sesuatu hal yang sangat menakutkan bagi kita secara keseluruhan, karena itu hari mempertanggungjawabkan amal yang kita lakukan di dunia. Pendekatannya kalau di dunia ini, waktu di mana kita dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang kita lakukan, itu waktu yang menakutkan. Kalau seorang pemimpin misalnya di akhir jabatan, dia harus membuat laporan pertanggungjawaban. Ini waktu yang menakutkan bagi dia, karena bisa jadi dia akan dicecar tentang apa yang dia lakukan selama ini. Lebih takut lagi orang ini apabila dia misalnya melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan pengkhianatan dia terhadap amanah yang diberikan kepada dia. Kalau dia pemimpin yang baik, pemimpin yang selama ini sudah bekerja melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, dia tidak begitu khawatir terhadap pertanggungjawaban ini. Tetapi kalau dia pemimpin yang korup, misalnya yang mengkhianati rakyat, yang bekerja tidak baik-baik, yang penuh dengan masalah dalam kepemimpinannya, maka orang ini pasti akan ketakutan. Terutama biasanya yang ditakutkan adalah mempertanggungjawabkan keuangan. Biasanya sangat takut, gimana ya nanti, dan seterusnya. Nah, nanti di akhirat itu kita mempertanggungjawabkan amal perbuatan yang kita lakukan, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang takut terhadap hisab, sehingga dia akan memperbaiki diri, ya kan? Itu konsekuensinya. Takut nanti kalau dihisab akan berat. Kalau dihisab nanti nggak bisa mempertanggungjawabkan. Semua yang saya lakukan akan ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Orang yang takut terhadap hisab, maka dia akan berusaha untuk melakukan ketaatan. Dia akan menjalankan amanah. Karena hidup ini sebenarnya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kehidupan kepada kita di dunia ini dengan Allah memerintahkan, amanahnya kita diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, maknanya tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk aku perintahkan mereka untuk beribadah kepadaku. Artinya apa? Artinya kehidupan kita ini adalah amanah. Amanahnya yang harus dijalankan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang kufur, maka dia telah berkhianat kepada Allah. Apabila seseorang melakukan maksiat, maka dia telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka itu ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat, yaumul hisab, pada hari hisab. Nah, kalau orang menyadari itu sehingga takut terhadap hisab, maka dia tidak akan berkhianat kepada Allah, agar nanti ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dihisab oleh Allah, maka dia bisa mempertanggungjawabkannya dengan mudah. Dan akhirnya bukan dibalas dengan siksa, tetapi dibalas dengan pahala. Nah, maka wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, ini sudah secara otomatis sebenarnya, tetapi ini sebagai penguat. Ketika seseorang itu sudah takut terhadap hisab, artinya kehati-hatian yang dia lakukan, dia tidak akan memperturutkan keinginan hawa nafsunya. Itu yang dimaksud nahan nafsa anil hawa. Artinya melarang dirinya untuk mengikuti hawa nafsu.
Karena hawa nafsu itu karakteristik itu apa? Sifat dasarnya. Sifat dasar dari hawa nafsu itu adalah ammaratun bisu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu karakteristiknya senantiasa memerintahkan seseorang melakukan keburukan. Itu hawa nafsu pada umumnya kita. Kita semuanya ini pada umumnya hawa nafsunya nyuruh kita melakukan perbuatan yang buruk. Sehingga melawan hawa nafsu, yang dikatakan jihad melawan hawa nafsu, itu artinya tidak mengikuti kemauan hawa nafsu. Yang disebut dengan mujahadatun nafas. Mujahadah. Apa mujahadah? Mujahadatun nafsi artinya berjuang melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu itu bagaimana? Tidak mengikuti keinginan hawa nafsu. Ini kan hal yang sederhana, tetapi kalau nggak kita pahami, ya kita mengatakan melawan hawa nafsu, tapi kita tetap mengikuti hawa nafsu. Jadi berjihad melawan hawa nafsu, berperang melawan hawa nafsu, itu artinya tidak mengikuti keinginan hawa nafsu. Hawa nafsunya pengen ke timur, maka kita ke barat. Hawa nafsunya pengen ke kiri, ini gambarannya. Hawa nafsunya pengen ke kiri, maka kita ke kanan. Hawa nafsunya pengen naik, maka kita turun. Hawa nafsunya pengen turun, maka kita naik. Mukhalafatu an-nafs, mukhalafatul hawa. Jadi apa yang diinginkan oleh hawa nafsu justru tidak kita lakukan. Misalnya pagi-pagi tadi hawa nafsu kamu mengajak apa? Mengajak tidur aja lah. Tidur aja. Kalau kamu malas ya ngaku sakit aja lah. Misalnya hawa nafsunya nyuruh begitu. Nyuruh. Kan enak tidur aja lah daripada ngaji, daripada jamaah. Dia nyuruh hawa nafsunya. Lah, melawan hawa nafsu itu apa? Nggak ngikuti hawa nafsu ngomong begitu. Tetaplah jamaah. Apa kamu itu? Misalnya. Dia tetap apa? Tetap dilawan. Jadi apa yang disuruh oleh hawa nafsu tidak diikuti, tetapi dia malah ngikuti yang sebaliknya. Itulah yang namanya berjuang melawan hawa nafsu. Itu namanya jihad al-akbar, yang disebut al-jihadul akbar, itu melawan hawa nafsu, dan itu sulit. Kenapa sulit? Karena melawan diri sendiri, melawan sesuatu yang ada pada diri sendiri. Yang pertama. Yang kedua, karena yang diinginkan hawa nafsu itu yang enak-enak, itu yang jadi masalah. Kalau yang dilawan itu sesuatu yang nggak enak, itu dengan mudah kita meninggalkannya. Ya kan? Tetapi kalau yang dihadapi itu sesuatu yang menyenangkan jika dilakukan, yang nikmat jika dilakukan, maka itu sangat berat bagi kita untuk kemudian tidak mengikuti keinginan hawa nafsu. Karena kecenderungan hawa nafsu itu mengarahkan kepada yang itu tadi, yang nikmat-nikmat, yang menyenangkan, yang itu adalah berupa kemaksiatan. Maka hidup ini berjuang melawan hawa nafsu. Karena hasil dari perlawanan terhadap hawa nafsu itu adalah fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga tempatnya. Surga, kesenangan abadi, kebahagiaan abadi. Jadi sekarang tinggal memilih, apakah memilih kesenangan
sementara dengan mengikuti hawa nafsu di dunia ini, memilih kenikmatan sementara di dunia ini, atau memilih kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan yang abadi. Kalau kita berpikir, ya kita jelas akan memilih kenikmatan yang abadi di dalam surga. Nah, tapi syaratnya kita harus gak mengikuti keinginan hawa nafsu yang menginginkan kenikmatan yang sementara itu. Nah, mudah diucapkan, tetapi sulit dalam pengamalannya. Nah, seperti saya mudah ngomongnya, mudah. Kita lawan hawa nafsu, apa yang diinginkan hawa nafsu kita jangan diikuti. Nah, mudah, tetapi dalam melaksanakannya itu akan sangat sulit. Melawan sesuatu yang senang, yang menyenangkan, gimana? Kalau melawan sesuatu yang gak menyenangkan, gak usah disuruh, sudah kita lawan. Tetapi kalau melawan sesuatu, tidak mengikuti sesuatu yang menyenangkan, itu yang berat, itu yang sangat berat. Tetapi ujungnya adalah kebahagiaan abadi di dalam surga. Jadi secara umum atau pada umumnya manusia, hawa nafsunya senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Tetapi apabila seseorang mampu mengalahkan hawa nafsunya secara terus-menerus, maka hawa nafsu itu kemudian akan berbalik. Dia bukan lagi ammaratun bisu, tetapi ammaratun bil khair, ya. Jadi dia akan memerintahkan yang baik. Itu. Jadi sifat dasarnya kebanyakan kita begitu hawa nafsunya. Tapi kalau terus kita lawan, terus kita lawan, hawa nafsu terus nggak kita ikuti, sampai dalam waktu yang lama, maka hawa nafsu yang ada pada diri kita itu akan berbalik. Nah, itu akan berbalik. Yang asalnya itu menyuruh kita melakukan keburukan, dia malah menyuruh kebaikan. Kalau sudah seperti itu hawa nafsu kita, maka kita akan merasakan nikmatnya ibadah, lezatnya ibadah. Nah, ibadah itu kalau masih kayak kita, itu kan nggak enak, nggak enak. Mungkin hadir dalam majelis ilmu bagi sebagian kita itu juga nggak enak. Pengennya kadang lihat jam beberapa kali, kok lama kali jamnya, nggak habis-habis misalnya. Ada sebagian yang seperti itu, berarti dia belum merasakan nikmat, dia masih berjuang melawan hawa nafsu yang nggak mau belajar. Jamaah juga begitu, terasa berat. Kadang baru salam sudah pengen balik ke asrama. Sudah datangnya terlambat, dia datang sengaja terlambat. Begitu salam sudah pengen pergi saja. Kayak ada apanya gitu di musola itu. Entah ada sesuatu yang mengancam dia, ada penjahat atau gimana gitu. Itu pingin sekali, padahal ketika di kamar nggak ngapa-ngapain. Itu hawa nafsu itu, keinginan hawa nafsu karena nggak merasakan lezatnya, nikmatnya ibadah. Karena kedudukan kita itu masih dalam tahap berjuang melawan hawa nafsu dan belum tertundukkan. Hawa nafsu kita belum tertundukkan oleh kita, sehingga belum bisa merasakan nikmatnya ketaatan. Tapi kalau perjuangan itu kita lanjutkan terus menerus, maka hawa nafsu itu akan berbalik. Kalau sudah berbalik, maka kita akan merasakan nikmatnya ibadah. Kalau sudah merasa nikmat, nggak mau meninggalkannya. Namanya juga sudah merasakan nikmatnya ibadah. Kalau sekali dia misalnya nggak sholat, maka terjadi sesuatu yang luar biasa
yang sangat menyedihkan bagi dia. Sekali dia nggak hadir dalam majelis ilmu karena sesuatu hal, sedihnya bukan main. Nah, itu karena apa? Sudah dia, hawa nafsunya terkalahkan oleh dia, tertundukkan. Sudah kalah dia, hawa nafsu itu, sehingga dia berbalik. Kalau sudah seperti itu, ya udah, sudah dekat dia jadi wali. Kenapa? Karena dia bagaimana? Dia menjalankan ketaatan itu dengan ringan, nikmat, senang, semua kebaikan dia lakukan otomatis. Kemaksiatan sesuatu hal yang tidak menyenangkan bagi dia, maka dia akan tinggalkan. Kalau sudah seperti itu, dia menjadi orang bertakwa. Pasti dia pun ingin nambah amalan-amalan sunnah, nggak cukup. Sholat 5 kali, bagi dia masih kurang, sehingga dia masih sholat malam, dia sholat rawatib dan seterusnya. Nah, maka dia sudah akan jadi wali, dan bahkan kemudian dia bisa menjadi waliullah. Dan itu tidak mudah, perjuangannya sangat lama. Nah, itu yang sebagian besar kita nggak sabar karena perjuangannya sangat lama. Ada sebagian wali itu dia mengatakan jahadtu nafsi arba'ina sanah fastaqamat. Jahadtu nafsi arba'ina sanatan fastaqamat. Aku, ini wali yang ngomong. Nah, wali yang ngomong, bukan orang biasa. Kalau orang biasa ya dia mengatakan aku berjuang melawan hawa nafsuku itu selama 40 tahun baru bisa istiqomah. Baru bisa istiqomah. Artinya di saat itu kemudian dia bisa menjadi wali. Setelah 40 tahun berjuang melawan hawa nafsu. Bisa dipahami ya? Nah, kalau seseorang itu enggak berjuang melawan hawa nafsu, atau kadang berjuang, kadang enggak berjuang, kadang mujahadah, kadang enggak mujahadah, ya sampai 1000 tahun pun enggak jadi orang baik. Karena di sini kuncinya. Nah, di sini kuncinya. Kalau kita mau melawan hawa nafsu, tapi kadang menang, kadang kalah, masih lumayan. Berarti kadang dia melakukan taat, kadang enggak. Kadang menang, kadang kalah. Seperti kita, kadang menang, kadang kalah. Asal jangan sering-sering salah kalahnya. Lebih sering kalah daripada menangnya. Tapi kalau menang lebih banyak, maka itu akan membawa kebaikan-kebaikan. Sesekali jatuh, mengikuti hawa nafsu, tetapi pada waktu yang lebih banyak dia mampu mengalahkan hawa nafsu. Sesekali jatuh, kemudian bangkit lagi, kemudian dia melawan hawa nafsunya lagi, jatuh dan sebagainya. Itu pada umumnya orang itu sudah lebih baik ya, dibandingkan dengan orang yang senantiasa kalah dengan hawa nafsu. Lebih fatal lagi orang yang nggak mau berjuang melawan hawa nafsu. Kalau orang nggak mau berjuang melawan hawa nafsu, ya udah, berarti dia akan tunduk pada hawa nafsunya, dan dia akan melakukan kemaksiatan, bahkan kekufuran. Dalam hadis disebutkan khuffat al-jannah bil makarih wa khuffatin nar bisyahawat. Jadi neraka itu dipagari, dilingkari, dipagari. Surga itu dipanggari dengan makarih. Apa makarih itu? Sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu. Jadi surga itu ini diibaratkan ya. Surga itu diibaratkan dipagari oleh sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu. Kalau ini kita lawan, sesuatu yang dibenci itu tetap kita lakukan, maka masuk surga. Di dalamnya adalah surga.
Sebaliknya an-nar itu huffat bisyahawat. Neraka itu dipagari dengan sesuatu yang menyenangkan. Kalau seseorang nggak mau tahan diri, dia tetap melakukan yang syahwat itu, maka di dalamnya itu ada neraka. Dia akan jatuh ke dalam neraka. Nah, itu harus disadari oleh kita ini. Oleh kita tentang hal itu, sehingga kita bisa berhati-hati. Awas, kalau kamu memperturutkan syahwat, maka di dalamnya ada neraka di situ. Bisa terpeleset ke dalam neraka karena kamu sudah berada di lingkaran, di pinggiran neraka. Hadirin rahimakumullah. Jadi begitu ya, yang harus kita ingat. Apa itu mujahadah? Mujahadah bukan sekedar nggak tidur malam. Sebagian orang mengatakan kita mujahadah, kemudian dia nggak tidur malam, baca wirid, baca zikir. Itu juga bagian dari mujahadah. Tetapi mujahadah yang sebenarnya adalah mujahadah an-nafs, mujahadatun nafs. Itu yang bisa menghantarkan seseorang pada derajat yang tinggi indallah. Kalau seseorang hanya nggak tidur malam, wiritan, zikiran, tapi dia masih memperturutkan keinginan hawa nafsunya, ya dia tidak akan bisa naik derajatnya indallah. An-nafsu katifli. Hawa nafsu itu seperti bayi. Intuhmilhu syabba ala ar-radha'i. Jika kamu membiarkan bayi itu menyusu, maka dia akan terus menyusu sampai dia muda, jadi pemuda, remaja, masih menyusu. Ada sebagian masih sudah SMP, sudah SMA, masih nyusu juga. Kenapa? Karena sama ibunya kasihan setiap minta nyusu tetap dikasih saja. Nah, sehingga sampai remaja dia masih nyusu. Itu karena dibiarkan, nggak disapih. Tapi wa in taftimhu yanfatimu. Tetapi jika kamu menyapihnya, maka dia akan tersapih. Menyapihnya itu sebenarnya dengan tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh bayinya, oleh anaknya itu. Ketika dia sudah berumur 2 tahun, 2 tahun sempurna misalnya, kemudian anaknya minta nyusu, kemudian ibunya enggak boleh misalnya. Maka lama-lama dia akan pertama dia nangis, pastikan nangis. Namanya sudah berat kalau meninggalkan sesuatu yang menyenangkan. Awal-awal nangis. Kenapa? Karena keinginannya yang menyenangkan itu tidak dituruti, dia akan nangis. Kita juga demikian, ketika kita melawan sesuatu yang menyenangkan, awalnya ya kita berat bagi kita. Tetapi ketika disapih, nggak boleh. Nah, maka dia akan tersapih, akhirnya tersapih. Seperti tadi yang sudah kita ceritakan. Kalau sudah tersapih, ya mudah, nggak usah dilarang-larang lagi. Memang dia sudah nggak mau, sudah nggak mau. Ketika kita sudah tersapih dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka atau perbuatan yang diingini oleh hawa nafsu, maka nanti secara otomatis kita akan nggak merasa berat dalam meninggalkan kemaksiatan tersebut. Hadirin rahimakumullah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga yang menjadi tempat bagi orang yang seperti ini. Wa hasilul jawab fal 'asi finnar wal muti' fil jannah. Orang yang berbuat maksiat tempatnya di neraka, orang yang taat tempatnya di surga. Kemarin kita ceritakan tentang neraka, sekarang tentang surga. Surga itu darun na'im al-abadi, tempat kenikmatan yang abadi. Kita ceritakan agar kita ini pengen masuk ke dalam surga. Kita yakin tentang adanya surga
dan kita pengen masuk ke dalam surga. Karena nanti di akhirat itu hanya ada 2 tempat, yaitu surga bagi orang kafir dan neraka untuk orang Islam. Nah, surga itu tempat kenikmatan yang abadi bagi orang-orang mukmin, sementara neraka itu tempat azab bagi orang-orang tempat azab yang abadi bagi orang-orang kafir. Dan sementara waktu bagi sebagian umat Islam pelaku dosa besar, itu neraka. Surga tempat kenikmatan, balasan menyenangkan atas amal soleh kita, itulah surga. Puncaknya adalah surga yang di dalamnya terdapat berbagai macam jenis kenikmatan. Yang sebagian kemarin sudah kita ceritakan, ada nikmat surga yang am, ada nikmat surga yang khas. Sudah kita ceritakan tentang kenikmatan surga. Yang pasti bahwa surga isinya hanya nikmat, bahagia. Sejahtera, damai, itu saja yang ada. Itu saja yang ada. Nggak seperti dunia ini. Di dunia ini kadang penuh dengan lika-liku, penuh dengan problematika kehidupan. Setiap orang memiliki permasalahan. Bahkan anak kecil pun kadang dia punya masalah. Kalau seperti saya orang tua punya masalah, wajar. Ini masih sanawiyah, masih aliyah, sudah banyak masalah dalam yang difikirkannya dan sebagainya. Itulah dunia. Beda nanti dengan di dalam surga. Dalam surga bahagia semuanya, damai semuanya, baik semuanya, nggak ada kesedihan, nggak ada sakit, nggak ada kedengkian, nggak ada hasud, nggak ada, damai, semuanya baik-baik saja. Dan itu abadi selama-lamanya, akan didapatkan oleh ahlul jannah, penduduk surga. Semoga kita semuanya bisa masuk ke dalam surga, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Syaratnya apa? Ini tadi, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Itu syaratnya untuk masuk surga. Melawan hawa nafsu, mengalahkan hawa nafsu. Kalau itu sudah mampu, maka kita akan menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram atas dasar iman yang benar, maka kemudian akan bisa masuk ke dalam surga. Kita tidak ceritakan tentang surga secara detail karena kita sudah bahas kemarin dalam suratun Naba. Jadi nikmat-nikmat surga banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Agar kita terpicu, termotivasi untuk mau berbuat ketaatan agar bisa masuk ke dalam surga. Maka nggak boleh bagi seseorang itu meremehkan surga, meremehkan surga. Disebutkannya nikmat-nikmat surga di dalam banyak sekali ayat Al-Quran, bukan hanya dalam surat ini. Kemarin kita baca dalam surat An-Naba, sekarang dalam surat An-Nazi'at, dalam surat-surat berikutnya juga masih ada yang menjelaskan tentang surga dan nikmat-nikmatnya. Dalam surat Al-Waqi'ah, dalam surat Ar-Rahman disebutkan tentang jenis-jenis kenikmatan surga, yang semuanya dalam rangka untuk memotivasi kita dalam berbuat ketaatan. Karena dan itu boleh-boleh saja apabila kita misalnya berbuat ketaatan itu untuk bisa mendapatkan surga, agar dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan namanya riya. Itu disebut ikhlas. Ikhlas itu beramal kebaikan karena Allah. Karena Allah itu karena mencari ridho Allah, agar mendapatkan pahala dari Allah,
agar dimasukkan ke dalam surga Allah. Itu namanya ikhlas. Nah, ikhlas. Karena ada sebagian orang yang mencemooh atau mencemooh surga, meringankan surga dengan mengatakan kamu kalau beramal kebaikan jangan biar masuk surga, tapi kamu harus karena Allah, untuk mencari ridha Allah. Sebagian ada yang bilang begitu, kalau kamu beramal biar masuk surga, kamu itu tingkatannya masih TK. Masih TK. Nah, padahal ayat Al-Quran menjelaskan kenikmatan-kenikmatan surga. Untuk apa itu? Ya agar kita pingin masuk surga. Jadi kalau kita pingin masuk surga itu, masa nggak boleh Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan nikmat-nikmat surga, tujuannya agar kita punya keinginan untuk masuk ke dalam surga. Selain itu kita juga diperintahkan untuk meminta, berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Bukan hanya 1-2 doa yang diajarkan oleh Nabi agar kita meminta dimasukkan ke dalam surga. Bahkan setiap habis sholat kita membaca doa wa adkhilnal jannata darussalam. Allahumma antas salam. Nah, kita meminta wa adkhilnal jannata darussalam. Apa artinya wa adkhilnal jannata? Masukkanlah kami ke dalam surga. Darussalam, tempat kedamaian. Surga yang merupakan tempat kedamaian. Itu kita baca terus menerus. Masa kita nggak boleh minta surga? Nggak boleh kita meminta dimasukkan ke dalam surga, beramal agar masuk surga. Nah, tentu itu tidak benar kalau mengatakan tidak boleh. Dalam hadis yang lain dikatakan idza sa'alta al-jannata fas'alil firdausal a'la. Apabila kalian meminta surga, maka mintalah surga al-firdaus al-a'la. Nah, ini maka waspada dengan mereka yang kecenderungannya kemudian justru meremehkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak ada kontradiksi antara pahala dan surga, itu nggak ada kontradiksi antara pahala, surga, kemudian ridho Allah, itu nggak ada kontradiksi. Siapa yang masuk surga? Orang yang diridhoi Allah. Apa ada orang nggak diridhoi oleh Allah masuk surga? Ya nggak ada. Nggak ada. Apa ada orang yang bermaksiat diridhoi oleh Allah? Nggak ada. Allah itu ridho terhadap sesuatu yang baik, bukan ridho terhadap sesuatu yang buruk. Karena ada sebagian orang ucapannya kontradiksi. Dia mengatakan nggak apa-apa saya berbuat maksiat, yang penting Allah ridho sama saya. Gimana ridho? Dia berbuat maksiat kok Allah ridho? Saking bodohnya, saking bodohnya. Allah ridho terhadap kebaikan, bukan ridho terhadap kemaksiatan. Allah ridho terhadap keimanan, bukan ridho terhadap kekufuran. Nah, maka kalau kita berbuat baik, maka Allah akan ridho kepada kita. Dan jika ridho, maka Allah memasukkan kita ke dalam surga. Jadi bukan sesuatu hal yang kontradiktif, yang bertentangan. Ketika kita meminta kepada Allah masuk ke dalam surga, artinya kita mencari ridho Allah. Ketika kita mencari ridho Allah, artinya kita meminta dimasukkan ke dalam surga. Sama itu, bukan sesuatu hal yang berbeda. Karena hanya mereka yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang akan dimasukkan ke dalam surga. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Insyaallah akan kita bahas besok, terakhir untuk suratun Nazi'at. Ternyata satu surat
karena panjang suratnya. Nanti kalau sudah masuk surat-surat pendek ya tidak akan lama insyaallah. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.